Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja, begitu juga yang ada di rumah masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 20 ayat 1 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita semua. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Raja di sini adalah Daud, di mana Daud adalah raja yang besar, raja yang hebat, raja yang kuat, tetap berdoa kepada Tuhan dan membawa umat, meminta umat untuk terus berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa besarkah kekuatan hati kita, seberapa besarkah keinginan kita untuk terus berdoa kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Doa yang baik, doa yang benar adalah bukan kuantitas atau banyaknya doa yang kita ucapkan atau seringnya doa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi doa yang sebenarnya adalah kualitas. Bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang keluar, yang terlahir dari hati yang murni, yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah yang menjadi kekuatan bagi kita hidup di dunia ini? Apakah pangkat, kekuasaan, kekayaan, ketampanan, atau kecantikan? Bahkan kepintaran kita. Apakah itu membuat semua yang kita miliki itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kita? Banyak orang yang melupakan Tuhan ketika sudah memiliki itu, benar? Merasa kekayaan, kehormatan, pangkat, segala sesuatu yang dimiliki itu didapatkan bukan karena Tuhan, tetapi karena usaha, karena kemampuan, sehingga Tuhan tidak perlu lagi bekerja dan berperan di dalam hidupnya. Tuhan tidak penting.
Tuhan saja tidak penting, apalagi orang lain. Padahal sesungguhnya hidup kita boleh sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menikmatinya. Dan apa yang kita jalani sekarang itu adalah karena kuasa Tuhan, satu-satunya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kekuatan yang kita miliki hidup di dunia ini bukanlah dari diri kita sendiri, melainkan datang dari Tuhan. Bagaimana kita beroleh kekuatan yang datang dari Tuhan? Seperti yang dilakukan Daud tadi, yaitu berdoa. Reformator Martin Luther pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa itu tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Jadi jika dilihat dari sisi medis, orang yang tidak bernafas ini biasanya disebut orang yang sudah meninggal atau mati. Bedo dah. Angko dah dang marhosa be, bangga mati beate. Ya. Tapi kalau kita mengartikan frasa kata tidak bernafas dikaitkan dengan kerohanian, berarti orang itu sudah mati secara rohani. Dang marhosa be, todinai. Orang yang sudah mati secara rohani berarti orang yang hidupnya telah putus hubungan dengan Allah. Jadi hidup kita ini tidak boleh putus berdoa supaya kita terus terhubung dengan Allah. Karena doalah sarana kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Berapa kali kita berdoa setiap hari? Berapa banyak? Minimal 3 kali ya teh, 3 kali. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Daido? Apakah kita berdoa setiap bangun pagi, setiap mau pergi bekerja, setiap menghadapi banyak hal di dalam setiap pekerjaan? Lalu makan kita berdoa, di tengah perjalanan lagi kita memerlukan pertolongan. Apakah seperti itu? Mari kita merenungkan Bapak Ibu bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Allah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Seperti saya katakan tadi, Daud adalah raja yang hebat, raja yang besar, raja yang memiliki kerajaan yang jaya pada waktu itu. Namun kita boleh tahu Daud tidak pernah menjadi raja yang sombong, menjadi raja yang merasa dirinya mampu dan tidak memerlukan Tuhan lagi. Justru di dalam kejayaannya lah Daud terus mengingat Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Daud memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Itu boleh kita baca di ayat 4 tadi. Bagaimana umat berdoa untuknya supaya Allah mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Daud sudah melakukan itu karena Daud merasakan bagaimana Allah berperan penting di dalam kehidupannya. Dari dia yang tidak ada apa-apanya, yang tidak diperhitungkan dan tidak dianggap oleh keluarganya sekalipun, tetapi dia diangkat lebih tinggi, melebihi dari saudara-saudaranya. Dan dia menjadi orang yang nomor 1 di Israel pada waktu itu, yaitu menjadi raja bangsa yang besar. Dalam segala situasi Daud tidak pernah melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya terus terpaut dan hanya mengandalkan Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan pribadinya, di dalam dia memimpin kerajaannya, dan juga dalam melawan musuh-musuhnya. Gudang do musuh ni si Daud hati-hai. Karena Daud itu raja bangsa yang besar, kerajaannya jaya. Jadi banyak raja-raja yang cemburu, raja yang tidak menginginkan Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dan banyak hal lainnya yang membuat Daud merasa dimusuhi oleh banyak orang.
Tetapi dia percaya bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia boleh selamat dari berbagai-bagai persoalan, dari banyak musuh yang melawan dia. Doa adalah cara Daud menyampaikan permohonan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Daud pun mengajak umat, mengajak bangsanya untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu apa yang dilakukan raja itulah yang diikuti oleh rakyatnya. Kalau raja menyembah berhala, maka seluruh rakyat harus menyembah berhala. Karena Daud adalah raja yang benar, raja yang takut akan Tuhan, maka seluruh umat harus menyembah kepada Tuhan. Daud percaya dan yakin bahwasanya di dalam doa pribadinya dan juga doa umat, di dalamnya ada kuasa dan kekuatan Allah. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup kita, di dalam berbagai-bagai musuh yang menyerang kehidupan kita, yang menghantam pertumbuhan kehidupan kerohanian kita, kita tidak akan mampu mengalahkan itu kalau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Kita akan kalah kalau kita mengandalkan kekayaan dan kekuasaan kita. Tetapi melalui perikop ini, setinggi apapun kita sekarang di dunia ini, di dalam jabatan kehidupan kita, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang paling rendah. Oleh karena itu, setinggi apapun dan apapun sebagaimanapun kita harus terus terkait, terpaut hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, baik itu orang yang sedang di dalam pergumulan, sakit penyakit, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Apapun itu Bapak Ibu, adik-adik kami pemuda-pemudi yang mungkin sekarang masih jomblo, baru diputuskan kekasih, apapun itu, jangan pernah sampai bunuh diri. Jangan pernah putus asa. Percayalah, di dalam doa pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang yang sedang lemah. Doa adalah wujud konkret kekuatan Allah terlihat di dalam kehidupan kita. Tentu doa ini tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali saja. Saya sudah berdoa tapi doa-doa saya belum dijawab. Tidak cukup. Sampai kapan kita berdoa? Sampai nafas kita berhenti. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan lihatlah nanti di dalam kesetiaanmu, di dalam ketaatanmu, di dalam pengharapanmu, lihatlah mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kuasa Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah sukacita bagi orang-orang yang percaya. Inilah sukacita bagi orang-orang yang dekat akan Tuhan, kepada Tuhan. Sehingga seperti nama minggu kita pada hari ini, bermegah dalam Tuhan. Seberat apapun persoalan hidup kita, sesakit apapun hati kita hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bermegah. Dia akan bisa berdiri tegak, berjalan maju dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan punya rencana indah dalam hidupnya. Kalau dikatakan bermegah bukan berarti sombong. Aku percaya kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan akan menolong aku di dalam setiap perjalanan kehidupanku, di dalam segala mara bahaya yang terjadi dalam hidupku. Sekalipun ada COVID-19, aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku mati karena dia. Lalu kita petantang-petenteng, kemana-mana tidak pakai masker, tidak pernah mencuci tangan dan lain sebagainya. Makan sembarang tempat, bergumpul sembarang tempat. Itu konyol lamanginang. Bermegah di dalam Tuhan, hidup kita harus berhikmat. Hidup di dalam pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Kalau kita melakukan prokes itu, kita hidup teratur, tertib, dan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, pasti kita jauh
dari semuanya itu. Amin. Dan kita pasti akan bisa melewatinya, Manginang. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Mari kita jalani kehidupan kita dengan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Bermegah berarti kita percaya sepenuhnya atas kuasa dan kebesaran Tuhan. Percaya kalau Tuhan akan menolong kita. Oleh karena itu kalau kita sedang susah, kalau kita sedang bergumul seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah katakan, Tuhan, bagaimana ini? Masalahku terlalu besar. Jangan pernah katakan itu. Tetapi apakah yang harus kita katakan? Aku tidak takut terhadap masalahku. Sebesar apapun masalah itu. Karena aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semuanya. Jangan masalah kita yang lebih besar, tetapi jadikanlah Tuhan yang maha besar itu melebihi segalanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang lebih besar, apapun tidak akan jadi masalah bagi kita. Mulu debatado ngatta, ICB, alokta. Tidak ada. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan orang yang dekat kepada Tuhan. Tidak ada iblis yang bisa menggoda anak-anak Tuhan jika dia terus dekat dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau dunia ini dan banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, musuh-musuh kita di zaman modern ini, mereka boleh bermegah dengan kekuatannya, mereka boleh bermegah dengan kekuasaannya, mereka boleh bermegah dengan segala kemegahan yang dia miliki. Namun anak-anak Tuhan akan bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam ayat 8 dan ayat 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kereta itu pasti lebih cepat jalannya dari orang yang berjalan kaki. Kuda itu adalah gambaran binatang yang sangat kuat, yang perkasa. Tetapi kita, Bapak Ibu, adik-adikku remaja, Naposo Bulung, gereja, kita anak-anak Tuhan akan bangun berdiri, akan bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Bukan kereta, bukan kuda, bukan kekayaan, bukan kepintaran, bukan ketampanan, bukan kecantikan. Tetapi Tuhanlah yang kita muliakan. Di dalam Dialah kita bermegah. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Amin. Kita tidak akan kalah, percayalah Amanginang. Teruslah berjalan dan percaya kepada Tuhan. Seberat apapun, kembali saya katakan, pergumulan kita itu tidak akan membuat kita tersungkur, terpuruk, tetapi Tuhan akan menolong kita. Kita boleh lihat dari ilustrasi atau dari cerita Daud. Bagaimana Daud yang saya katakan tadi tidak ada apa-apanya. Tidak diperhitungkan, bahkan oleh ayahnya sendiri pun dia tidak diperhitungkan. Bagaimana ketika Samuel mencari-cari orang untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Bukan Daud yang dikasih tahu bapaknya, abang dan perjulu. Adong dua anakku siadunang. Dangon, tidak. Lalu akhirnya ditanya lagi, ada lagi anakmu? Oh si Daud nyado lagi marmahan nih bana. Iya, tidak dianggap oleh bapaknya sendiri pun. Tetapi justru Tuhan memilih dan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan terhadap Daud. Di ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud adalah raja pilihan Allah yang diangkat dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dia. Kita lihat bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Gak
Daud itu orangnya sangat kecil. Sementara Goliat itu tinggi besar. Tentara Filistin yang sangat kuat. Gak masuk akal. Daud yang kecil, dia bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel. Kalau bahasa Batak ambalangnya nanti. Hanya dengan batu kecil saja. Dia tembakkan ke sini Goliat lalu mati. Logika enggak? Enggak logika itu, enggak masuk akal. Goliat yang dadanya besar membawa senjata perang. Daud tidak bawa apa-apa, badannya kecil, tapi bisa mengalahkan Goliat. Siapakah yang berperang? Tuhan, bukan Daud. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seberat apapun persoalan dan sekecil apapun kita menurut pikiran kita sebagai manusia, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Banyak perkara yang tidak masuk akal, hal yang tidak mungkin menurut kita, tetapi mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan menaikkan kita. Tuhan membangkitkan kita dan menjadikan kita pemenang. Seberat apapun musuh kita di dunia ini, seberat apapun persoalan hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu teruslah berdoa dan berseru-seru kepadanya. Tetaplah percaya kepadanya dan lakukanlah apa yang diperintahkannya. Dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah kata Tuhan Yesus, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita tidak pernah ditinggalkan. Sampai akhir zaman Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Dan percayalah pertolongan Tuhan akan mengangkat kita, memenangkan kita. Tuhanlah yang menjadi pembela kita di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Mengakhiri khotbah ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Angel Peters. Judulnya Tuhan yang Bela. Dalam segala hal
Tuhan memberkati. Amin.